Tiada rotan akar pun jadi, generasi milenial dan revolusi industri, hal kritis yang harus kita hadapi. Milenial dan pemikirannya, penentu masa depan bangsa bergerak bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Dewan Juri yang terhormat dan para peserta yang berbahagia. Perkenalkan kami dari Departemen Geografi Universitas Indonesia, dengan saya Salsa Muafirah dan kedua rekan saya, Ega Wahyudi dan Muhammad Syarifuddin. Dan adapun kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Analisis Spasial Temporal Urban Heart Island Kawasan Wisata Lembang sebagai upaya mendukung program Green Economy. Next. Adapun presentasi akan kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Baik, yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang. Seperti yang kita ketahui, seiring meningkatnya perkembangan urbanisasi dan sektor pariwisata pada wilayah perkotaan menyebabkan perubahan fungsi lahan yang semakin meningkat. Contohnya, Kecamatan Lembang yang mana daerah dengan tempat wisata paling ramai di daerah Bandung Barat. Akan tetapi, di sisi lain, program Green Economy sebagai kebijakan perekonomian berbasis ramah lingkungan juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan karena dengan semakin meluasnya kawasan wisata di daerah Lembang dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan pembangunan di mana-mana, yang mana nantinya dapat mengakibatkan adanya urban heart island. Maka dari itu, berkaca dari permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang akan kami kaji yaitu yang pertama, bagaimana keterkaitan pola spasial dan temporal suhu permukaan daratan dengan kerapatan bangunan di Kecamatan Lembang. Yang kedua, bagaimana analisis spasial dan temporal urban heart island di Kecamatan Lembang. Dan yang terakhir, bagaimana hasil indeks kenyamanan masyarakat yang terdampak UHI di Kecamatan Lembang. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ega, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kami. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, suhu permukaan daratan sebagai kriteria utama yang dititik beratkan dalam analisis data, diikuti dengan data tutupan lahan dan kerapatan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dari variabel-variabel data yang diuji dengan perhitungan statistik untuk melihat korelasi antara LST dan NDVI. Lebih lanjut, metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode overlay untuk melihat perubahan lahan dan wilayah yang terdapat UHI selama 10 tahun. Untuk pengumpulan data, kami mengumpulkan data sekunder, yaitu peta administrasi Lembang dengan skala 1:50.000 dan citra Landsat Lembang untuk mendapatkan data tutupan lahan, suhu permukaan, dan kerapatan bangunan. Juga data primer sebagai survei verifikasi tutupan lahan. Untuk pengolahan data, kami mengolah data LST, kerapatan bangunan, pengolahan data UHI, dan perhitungan korelasi yang nantinya kami overlay. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Rama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa kami menggunakan dua variabel, yaitu NDVI dan LST, di mana hasilnya yaitu berupa peta kerapatan bangunan dan suhu permukaan daratan pada tahun 2010 dan 2020 di Kecamatan Lembang. Pada peta kerapatan bangunan menunjukkan adanya peningkatan pada indeks kerapatan tertinggi di tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2010. Dan pada peta suhu permukaan daratan menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan atau indeks kerapatan bangunan tadi mempengaruhi suhu permukaan daratan. Next. Korelasi antara LST dan NDVI tadi diperkuat dengan hasil grafik linear suhu permukaan daratan dengan NDVI di tahun 2010 dan 2020, yang hasilnya menunjukkan R bernilai positif atau mendekati 1, yang berarti semakin tinggi nilai suhu permukaan daratan, maka semakin tinggi pula nilai kerapatan bangunan. Next. Hasilnya yaitu berupa peta perubahan UHI pada tahun 2010 dan 2020 dan peta penggunaan tutupan lahan Kecamatan Lembang pada tahun 2010 dan 2020. Next. Dari hasil tadi kita olah dan kita overlay sehingga mendapatkan pemodelan, yaitu pemodelan sebaran wilayah terdampak UHI dan kerapatan bangunan tertinggi, yang mana dalam pemodelan tersebut menunjukkan simbol berwarna merah yang merupakan area terdampak UHI yang berada di wilayah pusat ataupun tengah kota. Next. Selanjutnya yaitu Humidity Index of Community Affected by UHI, di mana diperoleh rata-rata THI yaitu 18 dan DI 19,61, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa nyaman. Next. Kesimpulan, di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan antara suhu permukaan yang semakin tinggi karena tingkat kerapatan bangunan yang semakin tinggi di Kabupaten Lembang. Hal ini dikarenakan lahan terbangun
yang semakin banyak dan kurangnya vegetasi yang menyerap radiasi matahari. Dan yang kedua yaitu wilayah terkena dampak UHI berada di wilayah pusat ataupun tengah kota, sehingga wilayah yang tidak terdampak dapat menjadi daerah penerapan pembangunan pariwisata berbasis green economy. Yang ketiga yaitu hasil THI dan DI sebagai parameter kenyamanan menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak UHI berada di klasifikasi nyaman. Baik, jadi dapat kami simpulkan bahwa hasil pemodelan tadi dapat digunakan untuk perencanaan pengembangan wilayah ke depan. Seperti apa yang disampaikan oleh Alan Green, perencanaan adalah masa depan ke masa kini, sehingga Anda dapat melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang. Dengan harapan apa yang telah kami sampaikan dapat digunakan dan diterima dengan baik. Terima kasih.